Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wamiddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan pada matkul pemikiran pendidikan Islam pada pagi hari ini dengan sehat walafiat. Dan yang kedua, tak lupa juga sholawat serta salam yang telah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau yang telah membawa Islam dari zaman kegelapan sampai zaman modern seperti saat ini. Kemudian terima kasih kepada Bapak Rasmuin yang telah memberikan ilmunya kepada kita, dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah mengikuti kuliah pada pagi hari ini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Daniel Ainun Najib, dengan NIM 2001 0111 0158, dengan teman saya Muhammad Krisna Taufikul Hakim dengan NIM 2001 0111 0111. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan sampai sekarang. Pengembangan pendidikan Islam pada awal kemerdekaan sampai sekarang memiliki 3 tahapan. Yang pertama ialah tahap Orde Lama, yang kedua ialah tahap Orde Baru, dan yang ketiga tahap reformasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap Orde Lama. Poin penting dari tahap Orde Lama yang pertama ialah mulai melirik madrasah, dan pesantren. Maksud dari mulai melirik madrasah dan pesantren yaitu pemerintah sadar bahwa pesantren dan madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang mencerdaskan rakyat jelata dan sudah melekat di kehidupan masyarakat. Dan poin yang kedua ialah memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga kependidikan. Maksud dari memberi bantuan kepada lembaga-lembaga kependidikan yaitu pemerintah memberikan bantuan berupa dana, fasilitas bagi para murid terkhusus madrasah dan pesantren, seperti bantuan dana dan buku pelajaran. Dan poin yang ketiga ialah memonitori jalannya lembaga pendidikan Islam. Nah, maksud dari memonitori jalannya lembaga pendidikan Islam yaitu Departemen Agama memantau proses berjalannya lembaga kependidikan madrasah, pesantren, karena mereka bergerak dalam bidang keagamaan. Di sini saya akan membacakan pepatah yaitu belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu sangatlah berbahaya. Menurut Insinyur Soekarno. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Krisna Taufikul Hakim. Saya akan melanjutkan presentasi yang tadi sebelumnya telah dijelaskan oleh teman kita semua yaitu Muhammad Daniel Ainun Najib. Saya akan menjelaskan lanjutannya yaitu tentang Orde Baru. Baik, poin penting yang dapat kita ambil dari pendidikan Islam di Orde Baru yang pertama adalah pembangunan didukung karena keadaan politik dan keamanan yang stabil. Sebenarnya apa sih hubungannya pendidikan agama Islam dengan pembangunan didukung karena keadaan politik dan keamanan yang stabil? Nah, seperti yang kita ketahui, Orde Baru di mana zaman Soeharto, beliau lebih suka mementingkan pengembangan pembangunan,
lebih fokus kepada pembangunan. Nah, pembangunan sendiri itu tersebut didukung karena politik dan keamanan yang stabil. Sehingga mau bagaimanapun juga pendidikan Islam juga harus menyesuaikan terhadap hal itu. Sehingga pendidikan Islam pun berkembang di zaman Orde Baru itu menyesuaikan keadaan negara saat itu juga. Kemudian poin kedua adalah pendidikan Islam masuk ke sistem pendidikan nasional. Sebenarnya ini juga hal yang sangat memuaskan bagi umat Islam saat itu. Sebenarnya sebagaimana telah kita ketahui bahwa dari zaman penjajahan Islam hanya bisa diajarkan di beberapa sekolah saja dan tidak masuk ke kurikulum pendidikan nasional. Nah, sehingga maksud dari sini poin yang kedua adalah karena pendidikan Islam yang dimana dari zaman penjajahan seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya bahwa semakin bertambahnya waktu, semakin masa ke masa, pendidikan Islam itu berkembang secara signifikan sehingga para ustadz dan ulama, mualim berinisiatif untuk memasukkan pendidikan keagamaan Islam ini masuk ke sistem pendidikan nasional dan hal itu diterima oleh pemerintah. Kemudian yang poin ketiga adalah kebijakan politik berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Nah, karena pendidikan agama Islam sudah berkembang pesat sekali di masa Orde Baru ini, sehingga pemerintah pun juga harus berpikir kebijakan politik yang juga akan memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam kebijakan politik tersebut. Nah, di PowerPoint ini kami hanya memberikan sedikit dari beberapa kebijakan politik yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Yang lainnya bisa teman-teman cek di makalah kami. Nah, setidaknya ada yang saya masukkan di PowerPoint ini ada 2, yaitu seperti pembaharuan pesantren dan madrasah. Nah, karena hal ini, karena begitu pentingnya dampak peran dari pesantren dan madrasah di zaman Indonesia, sehingga dilirik dari Orde Lama dan Orde Baru juga dilirik oleh pemerintah, sehingga sepertinya madrasah dan pesantren perlu pembaharuan dari segi pembangunan dan kurikulum. Kemudian yang kedua adalah pemberdayaan pendidikan Islam non-formal. Baik, yang selanjutnya adalah masa reformasi. Seperti yang kita ketahui, masa Orde Baru diakhiri dengan Bapak Presiden Soeharto yang membacakan surat pengunduran dirinya dan disiarkan secara langsung ke seluruh Indonesia. Tentunya ini menandakan bahwa akan lahir sebuah era baru yang bisa menata yang diharapkan oleh para masyarakat bisa lebih menata dan lebih baik untuk mengatur negara dari segala bidang. Nah, dari reformasi ini dapat kita simpulkan beberapa hal penting tentang mengenai pemikiran pendidikan Islam. Yang pertama adalah bahwa era reformasi ini menjalankan sistem pendidikan era kemarin atau era Orde Baru. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah bahwa pada masa awal reformasi, yaitu kisaran tahun 1998 sampai 1999, pemerintahan masih menggunakan kebijakan-kebijakan pada tahun Orde Baru. Kenapa mereka masih memakai? Karena pemerintah masih berpikiran bahwa kebijakan-kebijakan tersebut masih layak untuk digunakan dan masih layak atau masih mumpuni. Dan poin yang kedua adalah merubah kebijakan pendidikan Islam. Nah, hal ini terjadi pada tahun 2000 ke atas. Pemerintahan merubah kebijakan pendidikan. Nah, namun karena ini PowerPoint, kami hanya memasukkan 2 saja, selengkapnya kalian bisa baca di makalah kami, yaitu pengembangan kurikulum KTSP dan kebijakan sertifikasi guru. Sepertinya masih banyak seperti kebijakan tentang pemantapan pendidikan Islam sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Dan yang kedua ini adalah kebijakan sertifikasi guru. Jadi bagi semua guru dan dosen, baik dari negeri maupun swasta, baik umum maupun guru agama, baik guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan
nasional ataupun guru yang berada di bawah Kementerian Pendidikan Agama. Jadi mereka harus disertifikasi jika mereka ingin mengajar. Dan yang pertama adalah pengembangan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2004 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada tahun 2006. Lalu yang ketiga adalah poin penting ketiga adalah perkembangan pendidikan Islam pada zaman modern atau zaman milenial seperti sekarang ini. Nah, pada tahun reformasi pada zaman sekarang ini seperti yang kita ketahui, teknologi semakin canggih dan semakin maju. Sehingga meskipun memiliki banyak manfaat, tak menutup kemungkinan juga bahwa semakin banyak manfaat, semakin banyak juga kekurangannya. Nah, pendidikan Islam sendiri memiliki banyak potensi untuk menghadapi persoalan-persoalan yang cukup kompleks di era milenial seperti sekarang ini. Nah, seperti bagaimana cara potensi pendidikan Islam dalam menghadapinya? Seperti karena dalam pendidikan Islam ini terkandung sifat karakter yang holistik, komprehensif, dan progresif dan responsif. Jadi, dengan pendidikan Islam diharapkan para murid-murid bisa menjadi pemuda Islam yang soleh, solihah, serta berakhlak mulia, tak lupa juga berintelektualitas tinggi. Sehingga beberapa hal itu bisa melindungi pemuda Islam dan bisa menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi pada zaman era milenial seperti sekarang ini. Dan berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil. Terima kasih atas perhatian kalian. Semoga presentasi kami yang sekiranya singkat ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Jika kami masih memiliki banyak salah, mohon dimaafkan karena hakikat manusia adalah tidak pernah sempurna dan pasti memiliki banyak salah. Terima kasih. Nama saya Muhammad Taufikul Hakim, perwakilan dari kelompok 5. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.